Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini untuk pertama kalinya di YouTube gua ngobrol kolaborasi tapi secara virtual karena kita masih belum bisa ke Indonesia karena vaksinnya masih diuji kehalalannya. Dan jadi gue kemarin baru pindahan rumah dan alhamdulillah kulkas gue halal gitu, ada stiker halalnya. Jadi ini kacamata gue juga halal, Bib. Halal ya, nah udah kita serba halal lah. Jadi segala sesuatunya menjadi serba halal. Jadi makanya kalau ada orang yang mempertanyakan vaksinnya halal nggak tuh, ya elah di Indonesia kulkas aja halal, apalagi vaksin pasti diuji halal kok. Nah, jadi sekarang kita virtual dulu karena ada menurut gua hal yang kita banget harus ngobrol nih, yaitu tentang apa yang beberapa waktu lalu heboh, nggak begitu heboh sih, cuman menurut gua penting heboh untuk edukasi. Sih, heboh ya? Di gua sih kayaknya heboh banget sih kalau ngeliatin comment sectionnya ya. Iya. Kalau di comment sectionnya ya sih, tapi kalau ininya sih menurut gua sih ya mungkin ketindih sama kehebohan lain ya. Tentang Rahel V-nya yang memutuskan untuk membuka kerudungnya setelah sebelumnya berkerudung gitu. Gua penting ngobrolin ini karena gua kemarin sudah beropini di tempatnya Om Deddy Kobuzer. Iya, gue nonton tentang tuh, ini. Nah, gue seneng loh, Bib. Akhirnya, Habib masuk nih ke close the door nih, gue bilang makin terkenal nih Habib nih. Makanya itu close the door tuh, ditutup pintunya dan kita gak bisa kemana-mana akhirnya. Lu dirantai gak, Bib? Makanya secara psikologis sih iya. Lu bayangin, gue kemarin ngobrol sama Om Deddy. Rumahnya Om Deddy tuh gede banget kan. Tapi ruangan close the door-nya kecil banget, ukuran 2 meter doang gitu. Kayaknya dia sengaja bikin orang jadi claustrophobic gitu ya? Iya. Jadi gue akhirnya ketika keluar, ngomong apa saya tadi di sana? Udah gitu ada air mineral juga nggak diminum gitu kan? Nggak cuma segini doang. Iya, apalagi dia kan mungkin dia kan basicnya bisa hipnotis, mungkin gue nggak ngerti lah. Bisa. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan di omongan saya di sana, itu di bawah pengaruh hipnotis Om Deddy. Oke, Git. Jadi sekarang giliran lu yang beropini. Pertama ya, Git. Gua sih mengenal Rahel V-nya sebagai seorang yang istimewa. Kenapa? Karena perkenalan pertama dan satu-satunya gua dengan Rahel V-nya, walaupun tidak secara langsung, artinya gua mengenal dia di media itu sebagai penggalang donasi terbesar untuk korban COVID. Di awal-awal COVID waktu awal-awal itu. Pandemi, ya betul. Iya, awal-awal pandemi kan gue ikutan menggalang donasi untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Nama donasinya Saling Jaga waktu itu. Kalau nggak salah gue ngajak lu juga kan. Nah, waktu itu tuh gue ngelihat salah satu yang paling besar itu Rahel V-nya, selain Arif Muhammad Pocong. Iya. Rahel V-nya. Nah, itu perkenalan pertama gue dan setelah itu gue gak membaca lagi tentang Rahel V-nya ya. Jadi bagi gue dia seorang yang istimewa gitu, seorang yang baik, sehingga gak ada suuzon apapun pilihan dia, termasuk misalnya membuka kerudung gitu. Bagi gue kalau posisi gue melihat itu memang bukan pilihan yang biasanya akan gue ambil. Okay. Bagi gua punya standar lain lah soal menutup aurat. Tapi karena gua memang mengenal dia seorang yang baik dan istimewa, jadi ya gua gak pernah suuzon, ya udahlah. Berarti itu pilihan dia yang pasti sudah berdasarkan banyak pertimbangan dan menurut gua ya is fine. Sebagaimana gua gak euforia ketika dia memakai kerudung, ketika melepas kerudung juga gua gak perlu histeria gitu, gak perlu berlebihan lah. Nah, lu sendiri kenal nggak Rahel V-nya? Gue kenalnya cuma sebatas di Instagram sih, Bib. Jadi dia tuh waktu itu kita follow-followan gitulah. Terus dia kayak mention gue di IG story, katanya kayak, iya nih gue suka Gita, dia salah satu orang yang gue jadi inspirasi buat gue karena dia berani gitu-gitu.
Terus abis itu gue ngikutin dia lah, karena kan kita lihat IG story-nya gitu kan, postingannya, dan menurut gue dia adalah sosok yang influence-nya gede banget sih Bib. Kalau misalnya dia endorse sesuatu, dia tuh langsung kayak banyak banget tiba-tiba si orang oil shop-nya ini di order gitu-gitu. Terus dia businesswoman juga, terus kayak Ngabi bilang tadi dia juga banyak banget ngelakukan kebaikan-kebaikan lainnya gitu sih. Jadi karena kalau gue ngelihat ya, kalau in terms of dia buka jilbab pun gue ngeliatnya biasa aja sih Bib. Kayak itu bagian dari proses orang gak sih? Ya namanya juga orang dengan spiritualitasnya dia gitu kan, entah apa yang terjadi. Jadi bener, gue setuju kata lu sih, kayak kalau dia pakai jilbab ya udah, kalau dia lepas jilbab ya udah gitu ya, stay normal. Tapi, aja sih. Lo ini nggak sih menduga orang-orang nih agak keberatan atau bahkan sebagian orang marah-marah itu karena tadi yang lu bilang, dia punya influence terhadap banyak orang, sehingga ketika dia buka kerudung gitu, mungkin bagi orang, wah ini kayaknya akan menjadi influence bagi banyak orang untuk buka kerudung juga, makanya orang marah-marah gitu. Gue ngerti sih, maksudnya gue ngerti kenapa orang-orang bisa akhirnya berpikir seperti itu gitu, dan wajar memang. Karena public figure itu kayak lo, kayak gue, kayak Rahel V-nya, kita for some reason ada moral responsibility yang lebih besar gitu kan, harus menjadi contoh. Nah permasalahannya adalah orang-orang ini tuh gue lihat dia nggak bisa bener-bener separating nih si Rahel V-nya sebagai public figure dan Rahel V-nya sebagai manusia gitu, yang dia itu juga punya private life, dia punya boundaries, dia punya aspek-aspek pribadi, salah satunya dia dengan Tuhannya ini, dan dia gimana dia mengamini aspek-aspek agamanya dia gitu. Ibaratnya gue tahu sih emang nggak semua orang bisa kita tuntut untuk dewasa ya, maksudnya kalau melihat suatu public figure itu ya udah, kalau misalnya lu merasa ini adalah hal-hal yang baik yang lu bisa absorb, lu ambil gitu. Kalau hal ini nggak cocok dengan lu ya udah gitu, biasain aja. Tapi gue berharap tuh orang ketika lu main media sosial, it takes two to tango gitu loh Bib. Kayak iya, kita sebagai public figure punya responsibility besar, tapi kita sebagai orang konsumen dan followernya gitu ya, followernya Rahel V-nya atau followernya public figure lain, kita juga bisa juga responsibel lah gitu, pilah-pilah juga gitu kan. I mean yang main medsos harusnya orang-orang, kalau dia bener-bener ngikutin terms and condition Instagram ya, kayaknya lo harus dewasa lah gitu, umur lo harus cukup gitu untuk bisa mainan medsos dan bisa ngefilter itu gitu. Iya, kalau gue sih juga ngelihatnya seorang influencer itu, apalagi di era sekarang kan, kalau dulu artis itu ya yang di TV doang dan jumlahnya sedikit, kalau sekarang ini kan terlalu banyak artis di dunia digital ini. Menurut gue sih itu bukan kewajiban dia untuk bermoral baik dan mencontohkan yang baik, apalagi menurut kita. Menurut gue itu pilihan dia. Kalau dia punya kecenderungan atau kesadaran, kalau dalam bahasa gue kesadaran dakwah, ya dia akan pasti sadar bahwa dia harus baik karena akan ditiru. Tapi kalaupun dia tidak sadar, menurut gue itu bukan kewajiban, itu pilihan gitu. Orang mau menjadikan keterkenalannya itu sebagai medium untuk dakwah atau tidak gitu. Ya udah, gue mau hidup seperti biasanya. Menurut lu salah ya udah, tinggal lu jangan ambil. Karena orang kita tuh kan kayak gak berdaulat gitu. Kenapa? Iya kan? Kenapa lo begini? Iya, gue ke distract sama seorang influencer, nyalahin ini kan. Kan banyak gitu kan orang tuh. Jadi betul. Kenapa lo jadi begini? Iya, karena gue broken home gitu. Kenapa lo jadi begini? Iya, karena gue gak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Kita tuh diajari untuk tidak bertanggung jawab gitu loh. Tidak berdaulat gitu. Betul. Gue setuju sih. Dan makanya gue setuju sama omongan lo yang di podcastnya Om Deddy sih, Bib. Kayak ngomongin tentang masalah jilbab itulah. Gue nggak mengerti sih kenapa jilbab itu harus dijadikan apa ya, suatu yang bikin orang bisa huru hara gitu. Itu gue sampai sekarang masih nggak ngerti. Why? Iya sih. Orang tuh lepas jilbab tuh seakan-akan lu sudah berdosa sekali gitu loh. Iya. Terus selama ini kita ngelihat ada banyak dosa lain gitu ya, yang sebenarnya kita lakukan dan orang-orang lakukan tuh kita normalisasi gitu. Ya kalau gue kan lebih concernnya ke misalnya perempuan dijadikan objektifikasi, pelecehan seksual gitu-gitu ya. Itu kita kayaknya banyak yang biasa-biasa aja, malah kita victim blaming gitu. Ini orang lepas jilbab kesannya wah kayak abis mencuri gitu, ibaratnya abis membunuh orang gitu. Iya. Kalaupun kita mau hitung-hitungan soal besar kecilnya dosa ya,
Artinya dosa zina itu kan kalau di Islam dosa besar. Seharusnya kan dia lebih dihakimi ketimbang ini. Tapi kayaknya enggak. Mungkin juga ini enggak ada kaitannya sama patriarki enggak sih? Karena itu jelas, Bib. Ini kerudung gitu kaitannya dengan perempuan, ya udah. Karena kan itu dalam konteks perzinahan juga kan pasti yang dipojokkan, yang dihabisi perempuannya. Dalam konteks perselingkuhan juga biasanya si istri biasanya ngomelin selingkuhannya, nggak ngomelin suaminya kan. Betul. Nah ini gitu pelakor juga. Gitu kan. Iya, pelakor. Ini perempuan nggak bener, dia kegatelan, padahal ya kalau lakinya nggak mau ya nggak akan ada cerita itu gitu kan. Iya, artinya dua belah pihak sama-sama lah. Betul. Itu iya sih, Bib. Cuma nih yang gue sayangkan ya kalau misalnya ngomongin jilbab, ini kita berdua kan sangat obvious ya. Ini melihat ini sebenarnya tuh masalah patriarki. Cuma karena ini pakai landasan agama orang-orang ini, jadi kesannya udah diskakmat gitu loh. Kita kesannya dia itu nyalahin dan ngata-ngatain perempuan yang lepas jilbab, in this case Rahel V-nya, itu bener-bener comes from a good place gitu. Nggak ada malicious intent gitu sebenarnya. Mungkin iya, tapi merekanya juga nggak sadar kalau mereka udah ya ada jadi bias, jadi kayak foot soldier-nya patriarki ini gitu. Tapi ya karena mereka bisa pakai justifikasi agama, jadi kesannya argumen mereka itu valid gitu. Karena ya kan memang udah ada di Quran kalau misalnya kita itu harus menutup aurat segala macam. Padahal ini gue memang bukan Habib atau gimana gitu ya, tapi setahu gue yang namanya Islam itu ada banyak gitu loh argumennya dan interpretasinya gitu. Nggak semua dalam Islam setahu gue hitam putih ya, Bib gitu. Iya, betul. Dan memang dalam soal jilbab itu memang kita tuh harus betul-betul ngerti agama gitu. Pendekatannya memang nggak bisa seperti banyak kita temukan di kolom komentar yang sok rasional gitu. Karena memang itu murni harus orang yang ngerti agama. Makanya gue setuju dengan beberapa komen di Twitter waktu itu bahwa lu kalau nggak ngerti masalah jilbab nih secara agama, mending lu jangan ngomong deh. Karena dia memang harus ngerti agama. Misalnya kalau lu pakai pendekatan rasional itu bisa salah gitu. Misalnya ginilah ya, kenapa batas aurat itu bagi sebagian ulama itu adalah wajah tidak termasuk gitu. Tapi rambut termasuk yang harus ditutupi. Padahal orang kan pasti akan lebih bernafsu melihat wajahnya ketimbang rambutnya. Betul sekali. Kalau itu kenapa, Bib? Nah iya, artinya memang soal jilbab ini nggak bisa lu modal hanya orang kan banyak yang sok paham gitu. Oh kan nggak masuk akal begini. Ini bukan soal akal. Lu memang harus ngaji betul gitu. Makanya ya menurut gue sih sebagian besar komen itu nggak ngerti. Pertanyaan gue, Bib, ini juga sebenarnya fenomena kali ya. Kan mungkin Habib tahu kayak akun-akun di Instagram yang dia dakwahnya itu kayak apa ya, oversimplifying gitu narasi aspek agama. Salah satunya sekedar mengikatkan ini. Biasanya ya. Betul. Nah, akhirnya kita terbiasa kan dengan cara seperti itu. Nah, once ada ulama-ulama kayak Habib atau kayak orang-orang lain gitu ya, atau bahkan Profesor Quresyab sendiri yang dia itu ketika membicarakan suatu aspek agama itu dia ngebalikin ke kita lagi gitu kan. Kayak ya udah ujungnya kamu mau pilih yang mana gitu kan, interpretasi yang mana gitu, asalkan redaksinya jelas gitu kan. Cuma karena orang kita itu terlalu dibiasakan untuk narasi yang simple itu, jadi boleh apa enggak nih. Nah itu yang suka gue lihat nih, Bib, kalau misalnya ada ulama-ulama yang approach-nya tidak hitam putih itu pasti mereka kayak bingung, ini jadi boleh apa enggak sih gitu, ini jadi haram atau halal sih gitu. Itu yang sangat gue sayangkan sih, akhirnya kita tuh jadi gampangnya itulah menghakimi ini itu kayak padahal ya dari sejak zaman Nabi pada beberapa aspek itu agama ya pada akhirnya tentang diri lo sendiri gitu yang bisa menentukan. Misalnya Nabi bilang kan kenapa kita suruh angkat yang cowok tuh angkat celana di atas mata kaki oleh Nabi, karena dulu celana di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Ya setara dengan tas Hermes lah kalau sekarang. Jadi mungkin kalau di zaman Nabi ada, jangan pakai tas Hermes, haram Anda pakai tas Hermes. Bisa jadi.
Jadi Nabi sebenarnya mengadvokasi kita, mendidik kita untuk gak sombong, angkat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, saya kebiasaan pakai celana di bawah mata kaki. Kemudian kata Nabi, kamu sombong gak makainya? Ya enggak, ya udah berarti gak apa-apa kamu pakai di bawah mata kaki. Akhirnya kan hukum itu yang menentukan objeknya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Iya ya, hati gue sombong gak ya ketika make? Kalau enggak ya gak dosa. Makainya sih tetap di bawah mata kaki, tapi yang menentukan dosa atau tidaknya secara hukum kita yang tahu. Sama kayak menunjukkan atau tidak menunjukkan sedekah. Itu gak ada hukumnya, dosa apa enggak menunjukkan sedekah. Yang bisa mengetahui hukumnya itu diri kita sendiri. Ketika lo nunjukin sedekah, kalau niatnya sombong, yaitu dosa. Kalau nunjukin sedekah, niatnya untuk menginfluence orang untuk sedekah, yaitu pahala gitu. Nah pada dasarnya nanti hukum banyak yang kembali kepada diri lo yang bisa tahu gitu. Nah, terus kalau misalnya sebenarnya kayak gitu, kenapa sih kita di komunitas muslim di kita nggak kayak gitu aja ya cara kita menjelaskan soal agama gitu? Apakah masa sih kita terlalu sulit gitu sebagai orang Indonesia untuk mencerna yang kayak gitu kan enggak kan? Atau iya? Nggak tahu juga sih. Iya, ya menurut gue sih kan gitu kan. Mayoritas orang dalam konteks agama awam lah ya. Sehingga mereka ingin kemudian ya udahlah gak usah, gue gak mau diajak ribet beragama nih, ini boleh nggak sih gitu. Orang-orangnya juga minta simple ke ulama gitu, kita dimarah-marahin gitu. Gue kadang digituin, Bib ini hukumnya halal atau haram, kata gue ulama berbeda pendapat, menurut ini begini, tapi halal apa haram Bib? Ya terserah lo gitu. Anda kok gak konsisten, kayak gak tegas Habib ini. Jadi ujung-ujungnya kita juga digiring ke sana oleh orang-orang karena mereka awam ya, nggak mau ribet gitu. Dan menurut gue juga faktor pendidikan agama kita yang memang oversimplifikasi dan bahkan reduksi gitu. Sholat gitu misalnya kan udah direduksi banget. Sholat itu ya diawali takbir, diakhiri salam kita taunya. Nggak tahu bahwa sholat itu pertemuan dengan Tuhan yang menyebabkan lo akhirnya begitu tunduk kepada Tuhan dan begitu hati-hati dalam bertindak kepada sesama manusia gitu. Jadi ya itu sih menurut gue problemnya. Cuman gue ngelihatnya gitu, kayak ini memang problemnya orang tuh karena faktor influence yang lo bilang di awal tadi. Kayaknya misalnya Mbak Najwa Shihab gitu dipermasalahkan. Itu bukan karena pilihan dia pribadinya, tapi karena menurut orang ini akan bahaya, menginfluence orang untuk begini dan begitu. Jadi sebenarnya orang nih takut kepada influence-nya. Cuman masalahnya ketakutan itu diikuti dengan upaya untuk membungkam orang untuk tidak memberikan influence itu. Kan seharusnya diikuti kalau lo takut orang akhirnya terinfluence untuk membuka kerudung juga. Seharusnya ya udah lo bergerak untuk berdakwah agar orang memakai kerudung. Bukan malah memaksa orang memakai kerudung kan. Tapi kayaknya kita nih gak terima dan tapi gak mau tanggung jawab gitu. Kita bisanya cuman menghukumi dan gak mau tanggung jawab. Ya terus apa solusinya? Enggak terserah ya. Seharusnya kan ya udah lu kenapa takut Rahel V-nya buka kerudung dan akhirnya misalnya bahkan dia kadang bilang gini, karena Anda akhirnya anak saya akan jadi nanya pakai kerudung apa enggak saya nih, akhirnya anak saya buka kerudung lo karena Anda loh itu padahal tanggung jawab lo bisa ngejelasin. Iya, kayak gue yang sering marah-marah ke komplek-komplek yang biasa bikin polisi tidur yang di depan rumahnya gitu, dan ketika lu tanya kenapa ada polisi tidur di sini tidak seharusnya? Terus dia tanya, iya karena di sini banyak anak gue main biasanya kalau sore di depan. Anda yang tidur sama istri Anda, kenapa saya harus yang jagain anak Anda? Kan iya. Jadi kayaknya lebih ke kalau gue ngelihatnya gitu influence-nya. Misalnya ya, kalau orang yang punya followers hanya 1000 buka kerudung, gue kira gak akan heboh gitu. Tapi kalau kita saf gitu, atau Rahel V-nya pasti akan heboh gitu. Jadi lebih ke orang pasti tuh kayak gitu Bib, selalu kayak misalnya gue ngomong apa gitu ya Bib ya, ngomongin tentang feminisme apalah gitu yang kayak some hot takes gitu ya atau unpopular opinion. Lu hati-hati ya, lu kan public figure, follower lu banyak, pasti gue di guilt trip gara-gara follower gue banyak. Hati-hati kalau ngomong. Terus gue kayak ya kalau gue diem aja malah gue being irresponsible dong gitu kan. Iya. Kalau gue sih mikirnya gitu ya, gue makin gede follower gue berarti gue makin ada tanggung jawab untuk ini follower gue harus mikirnya lurus gitu kan. Kayak dan akhirnya logikanya tuh twisted gitu jadi. Iya, dan mereka kayak gak mau beda gitu. Jadi begitu lo beda dengan dia,
nggak mau akhirnya merasa wah lo berarti nih jahat nih, lo mau ngedidik orang buat salah gitu. Padahal unpopular opinion yang lo kasih kan itu berdasarkan argumen yang lo bangun juga kan, yang seharusnya dia memahami gitu argumen itu. Betul. Sama, ya itu sih gue bingungnya kayak apa ya. Gue kemarin tuh ngelihat si Rahel tuh sedih banget sih Bib, karena gue tahu gimana lu tuh padahal berjilbab itu ya. Gue percaya sih dia tuh berjilbab itu ya emang karena pingin mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya. Apapun lah gimana dia mengamini Tuhan itu dan agama dia gitu ya. Terus kehusyukannya dia itu harus diganggu gitu loh sama orang-orang yang sebenarnya nggak ada urusan sama relationship dia sama Tuhannya dia. Iya. Gue kesel aja ngeliat kok orang-orang ini kok dia merasa entitled ya untuk bilang Buna cakapan pakai kerudung, atau aduh kecewa, aduh sedih. Kok bisa gitu ya, lu merasa berhak untuk mengekspresikan kesedihan lu, merasa kecewa gitu untuk apa gitu loh. Gue nggak ngerti. Tapi kalau bisa ditanya argumennya, ya kan kita sedih lah ngelihat saudara sesama muslim tapi dia nggak pakai jilbab gitu, lepas jilbab. Terus balik lagi ke pertanyaan gue yang sebelumnya, lu punya mental capacity ini nggak gitu ketika lu melihat ada orang-orang muslim misalnya dia korupsi gitu ya, atau orang-orang muslim yang dia misalnya ngezolimin orang lain, atau ngezolimin binatang, ngezolimin lingkungan gitu. Atau itu gibah, atau itu dia kan gibahin Rahel V-nya, akhirnya dosanya kan ya sama-sama aja gitu. Makanya gue nggak ngerti gitu di pikiran orang seperti itu apa gitu ya, kok dia bisa merasa, nggak tahu ya Bip, kalau gue ya Bip ya, gue ngelihat orang-orang yang kayak gitu tuh gue ngeri loh. Gue langsung mikir ke diri gue sendiri, gue nih sebenarnya memang jadi manusia tuh kalau di hadapan Tuhan tuh semana sih, pahala gue semana, dosa gue semana, itu sih yang di otak gue. Tapi orang-orang ini kayak nggak kepikiran gitu. Iya, gue juga kan mendorong untuk fenomena yang lo lihat di luar itu seharusnya jadi introspeksi buat diri lo gitu. Selain juga tadi kedaulatan, gue ditanya gitu, Bib, ada orang misalnya buka aurat, wah, sikap kita gimana? Ya sikap kita menundukkan pandangan. Makanya. Ya iya kan? Harus gimana memang? Iya kan, kedaulatan yang kita punya hanya itu kan, nggak mungkin kita pakai pakai celana Anda misalnya lah ya, kalau dia pakai bikini misalnya di Bali. Oke, kalau dia muslim lo bisa marah-marahin. Anda buka aurat, jelas ayatnya ini. Tapi kalau dia non muslim lo mau ngapa? Betul. Jadi kedaulatan yang lo punya hanya adalah kata Allah dalam Quran sebenarnya. Allah tuh di Quran udah jelas bilang dalam surat Nur tuh ayat 30-31, kedaulatan yang lo punya itu menundukkan pandangan ketika melihat sesuatu yang lo anggap melanggar. Masalahnya Bib, kalau soal jilbab itu, posisi gue tuh, gue melihat orang muslim, beberapa ya, nggak semua, dia tuh ya double standard gitu. Dia kalau ketika dia di Indonesia gitu ya, misalnya dia menjadi orang yang punya kampung gitu, dia bisa gitu kan langsung ngata-ngatain orang yang buka aurat apa segala macem, lu nggak boleh kayak gitu, lu mesti pakai jilbab segala macem. Seakan-akan tuh nggak ada gitu orang perempuan gitu ya, seakan-akan nggak punya kebebasan untuk dia tuh pilih mau pakai baju seperti apa. Tapi ketika ada yang terjadi seperti di Prancis gitu kan, atau di Austria, ketika perempuan yang berjilbab itu nggak boleh ada di institusi publik gitu misalnya, atau di institusi pemerintahan, itu orang-orang muslim yang tadinya ngata-ngatain orang buka aurat segala macam langsung kayak, kok gitu sih, kan orang muslim dia bisa pakai baju apa aja sesuai keinginan dia. Kayak dia denger nggak sih argumen diri dia sendiri itu tuh konyol gitu. Iya, double standard akhirnya kan. Bahkan ke dirinya sendiri pun dia double standard gitu. Orang kan biasanya keras keluar, lentur ke dalam gitu. Kalau ke dirinya sendiri dia lentur gitu. Kalau orang lain gak sholat gitu, marah-marah, dirinya kalau gak sholat kayaknya biasa aja deh dia. Iya, nyari-nyari alasan gitu. Iya, padahal harusnya kan sebaliknya kan, kerasnya ke dalam, keluar lentur gitu. Karena kan ya tadi kedaulatan lu di dalam diri lu. Dan sebenarnya dakwah utama lu itu adalah dengan diri lu sendiri itu gitu. Iya, betul. Dakwah utama lu dengan misalnya ada orang buka aurat gitu, lu gak setuju, lu tundukkan pandangan. Kalau gitu kan gak ada dakwanya. Lu itu justru dakwah utama bagi gue. Karena dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan, orang itu kan akhirnya jadi
ngapain dia nundukin pandangan, akhirnya dia mungkin ya akhirnya introspeksi diri kalau menurut dia itu salah gitu, atau bahkan malu. Bib, pertanyaan gue, Bib, kan kalau misalnya kayak pemuda tersesat gitu ya, atau kayak orang-orang kayak gue yang juga tersesat, biar bagus dong kalau tersesat kan katanya biar kita jadi kayak memperbaiki diri gitu kan sampai akhir hayat. Nah kalau orang-orang kita kan udah lumayan ngerti lah kira-kira agama itu buat apa dan gimana ketika kita berada di komunitas gitu kan harus apa ke manusia-manusia lain. Kalau lu pribadi ada strategi nggak sih, Bib, untuk reaching out ke orang-orang yang pandangannya bener-bener di at the end of the spectrumnya lu gitu? Orang-orang yang konservatif banget gitu. Pertama gue sih ngelihat kompleksitas dulu. Gue harus menyadari bahwa mendakwai mereka atau siapapun itu sesuatu yang kompleks. Nggak bisa lu simplifikasi, nggak bisa lu dengan hanya komen bla 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 kemudian sekedar mengingatkan gitu. Nggak bisa lu simplifikasi dengan begitu. Lu harus dekati dia, ajak dia bersahabat sampai dia nyaman kepada lu, sampai dia bahkan minta nasihat lu, baru lu kasih nasihat dia gitu. Karena tanpa gitu lu nggak akan pernah bisa ngasih masukan ke dia gitu. Jadi memang orang di sana tuh biasanya kalau gue pertama membuat dia merasa nyaman dengan gue dulu. Oke. Artinya dia nggak ada curiga apapun lah dengan gue. Karena yang lebih bahaya dari perbedaan pendapat itu kecurigaannya. Sebenarnya mungkin dia nggak ada masalah dengan perbedaan pendapatnya, tapi kecurigaannya yang bikin dia akhirnya menutup diri gitu. Misalnya ya, dia udah curiga gue sebagai orang yang jahat gitu, atau dia curiga gue sebagai orang yang sesat. Kemudian ketika gue datang dengan argumen-argumen yang bagus, mungkin dia menerima argumen itu. Oh iya benar, tapi langsung dia enggak, tapi dia ini orang sesat. Ini hanya gedok aja. Oh enggak, ini dia sebenarnya di belakangnya ada maksud tertentu. Itu yang bikin kita nggak bisa masuk gitu ke mereka. Nah, menurut gue sih menghancurkan benteng kecurigaan itu yang pertama. Bikin dia nyaman dulu, hilang kecurigaan, baru. Dan itu susah ya, Bib. Soalnya gue tuh ngelihat fenomena lagi nih ya. Gue gak tahu sejak kapan, mungkin juga sejak zaman medsos gitu. Kita kan jadi gampang nge-labelin orang dan kotak-kotakin orang gitu ya. Mungkin itu natural manusia kali, Bib ya. Kayak misalnya, ini orang kalau political stance-nya di mana nih, terus dari tahu political stance-nya di mana mungkin dia jadi kayak mungkin dia agamanya kayak gini gitu loh. Itu loh hal-hal kayak gitu yang akhirnya balik lagi simplifikasiin orang lagi, dan akhirnya orangnya itu kayak gue padahal nggak kenal lu 100% tapi gue udah bisa ngasih label, Habib itu yang seperti ini, dia yang kayak gini, dia yang kayak gini gitu loh. Jadi kayak susah buat gue untuk bisa melepaskan bias itu gitu kayaknya ya. Iya memang, jadi seolah-olah kita ini seolah-olah kalau restoran itu bukan restoran Padang, tapi restoran yang udah paketan-paketan gitu, kayak restoran cepat saji gitu. Jadi lo hanya beli paket gitu. Oh kalau dia bercadar pasti radikal. Betul. Pasti ini. Udah kayaknya sepaket gitu. Jadi keunikan manusia itu hilang di mata dia. Kalau di restoran Padang kan kita ya pilih satu persatu sesuka kita kan seharusnya. Nah manusia itu sebenarnya seperti itu gitu. Kadang ya bercadar, tapi nggak milih Prabowo kok dulu misalnya kan. Seolah-olah kan identik bercadar itu milih Prabowo. Iya kan. Dan akhirnya jadi berita di media. Hebat orang ini bercadar tapi tidak pilih Prabowo. Nah kita tuh kayak sepaket-paket gitu udah. Kalau ini makanya akhirnya kan orang-orang seperti lu dan gua itu cukup menyita perhatian publik karena memang di luar kotak-kotak paket itu gitu. Misalnya gini ya, gua gitu Habib tapi pakai pakaian gini ya sangat tidak Habib pada umumnya. Gita gitu, kalau lo lebih banyak anomali lagi malah. Artinya hidup di Jerman. Iya, hidup di Jerman tapi pakai kerudung gitu. Ya Islami lah untuk ukuran orang yang hidup di luar negeri. Kan biasanya kalau perempuan sekolah di luar negeri pasti moralnya hancur. Kan itu hukum yang dibangun di publik kan itu kan seolah-olah kan. Pakai baju-baju seksi katanya gitu. Iya.
Terus anomali kedua, lu pakai kerudung tapi nggak jumud gitu, nggak terbelakang gitu, yang nggak terbelakang gitulah. Jadi seharusnya kan kalau lu pakai kerudung, udah orang di barat pakai kerudung, di Jerman pakai kerudung, biasanya sudah kelompoknya circle-nya ketahuan lah biasanya. Tapi lu kayak ada di tengah-tengah gitu, lu menerobos semua benteng-benteng kotak-kotak itu, sehingga akhirnya circle lo luas gitu, menyita perhatian banyak orang gitu, karena memang kita oversimplifikasi, overgeneralisasi gitu. Dan itu kan kalau dalam filsafat disebutnya sebenarnya kesesatan berpikir, fallacy. Tapi betul. Ya, kita sih. Tapi kan katanya filsafat haram, Bib. Iya makanya. Jadi mungkin belum disertifikasi itu. Iya, belum disertifikasi sebagaimana vaksin. Masih proses kok, tenang aja. Iya. Padahal yang bikin akhirnya Islam lu mundur ya karena itu filsafat, pokoknya hal-hal yang rasional dianggap tidak Islami gitu. Akhirnya beragama tanpa akal gitu. Itu kecelakaan, menurut gua kecelakaan kayaknya terbesar tuh, sih beragama tanpa gini akal. Ya Bib, kalau misalnya itu suku kata nggak ada nih, nggak disebut di Quran, itu nggak dari Islam gitu. Padahal value-nya sama, value-nya selaras, value-nya tidak sama. Bertolak belakang, tapi namanya nggak ada, nggak pernah disebut di hadis, di Quran, udah itu haram, tidak ada dalam Islam. Iya, kayak gue kemarin cerita di tempat Om Deddy gitu. Ada orang yang bertengkar lebih singkong mana antara tape dan singkong goreng gitu. Padahal nih dua-duanya sama-sama singkong. Saya singkong. Enggak, gue singkong. Enggak, saya singkong. Enggak, gue singkong. Padahal dua-duanya singkong, cuman diolah jadi olahan yang berbeda gitu. Tapi ini orang bertengkar gitu kan, aneh. Lebih singkong mana gitu. Jadi ya akhirnya terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa jadi saya juga yang banyak ngomong di sini? Gak apa-apa, gue seneng dengerin lo ngomong. Lebih berfaedah omongannya. Enggak, gue paling kan secara teori aja kan. Sekarang secara praktek, lu ngelihat, lu kan pernah ada di fase yang nggak berjilbab. Kemudian di berjilbab sekarang nih, walaupun jilbab Anda sekarang kok jilbab Google, kayaknya nggak ada di Indonesia jilbab Google. Keren ya, gitu. Jilbabnya kapitalis nih. Jadi itu gimana sih fase-fase itu gitu? Kalau lu sendiri nih, perubahan fase itu tuh prosesnya tuh menurut lu gimana? Kan kalau orang kan simplifikasi kan ngelihat, ya udah lu tinggal pakai jilbab gitu. Iya. Udah, ini juga apa susahnya sih gitu. Betul. Misalnya orang sekarang tuh mikir ya, Rahel V-nya nih apa susahnya sih gak usah buka jilbab kalau lagi sendiri atau di rumahnya buka jilbab biar brandnya gak hancur, biar endorsannya masih banyak kan gitu mikirnya kan. Nah, orang nggak tahu gitu pergulatan seorang perempuan, dan ini memang masalah besar. Itu beneran Beb, ada yang mikir kayak gitu, dangkal juga ya. Ya kan, ya banyak loh orang yang mikir gitu. Lu apa sih susahnya pakai jilbab gitu kan? Udah tinggal lu pakai gitu kan. Jadi dan secara umum itu sih orang kan mengsimplifikasi pengalaman perempuan gitu. Perempuan ini kan sosok yang paling banyak dibicarakan oleh bukan dia sendiri. Ember, kayak seneng banget gitu ya diskusiin kita. Nah, kalau gue tuh Bib, gue pakai jilbab bukan karena, ini jujur-jujuran ya, bukan karena Quran mewajibkan atau apapun itulah gitu kan. Entah itu pro kontra beneran ada diwajibkan atau enggak jilbaban. Sama sekali bukan itu. Pertama, karena gue ngerasa, jadi gini Bib, gue kan tinggal di Jerman. Nah, kalau misalnya gue lagi jalan nih bareng teman gue yang jilbaban, kalau kita lagi ke toko Turki gitu ya, atau ke toko Arab, yang di Assalamualaikumin dia doang. Nah, terus gue itu beberapa kali kayak ngerasa kayak nggak apa ya, gue tuh muslim juga kok, tuh gue kayak merasa nggak belong to muslim community sih gitu kan, gara-gara orang yang nggak tahu lah gue muslim apa enggak, orang muka gue kayak Chinese gitu kan, gue kagak pakai jilbab gitu di Jerman. Akhirnya gue kayak merasa itu dianaktirikan, terus sekali dua kali baper juga kan. Nah terus pas tahun 2014-2015 itulah yang gue sama Paulus itu lagi sama-sama belajar agama. Terus akhirnya gue
sampai di poin dimana kayaknya jilbab itu bisa gue jadikan sebagai medium deh buat gue itu lebih dekat, merasa dekat sama Tuhan gue gitu. Karena kan kalau di Indonesia itu gue merasa dekat dengan Tuhan gue bisa denger azan terus nyokap gue ngaji terus, nyetel pagi-pagi aja gue dibangunin bukan pakai alarm, pakai dakwaannya Mama Dedeh, bayangin. Kayak Islamnya tuh pekat sekali gitu kan, muslimnya gitu, apalagi Ramadan juga, wah enak banget euforianya. Meanwhile di Jerman ini sepi sekali gitu, dan gue ya pingin menjadikan jilbab itu sebagai anchor gue lah, Bib. Kalau gue itu salah satu self concept yang gue genggam, value yang gue genggam itu adalah value gue sebagai muslim gitu. Jadi bukan karena kan, soalnya ada nih pas gue komen di Rahel V-nya gitu ya, ada beberapa yang nge-DM gue kayak, kalau lu Git kenapa lu emang pakai jilbab gitu, kayak seakan-akan dia pingin ngeskakmat gue kalau kayak lu pasti pakai jilbab karena kewajiban kan gitu loh, kesannya kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu sih, gue bener-bener karena diri gue sendiri gitu, karena gue belajar dari pengalaman gue pribadi dimana selama ini tuh gue berislam hanya karena ya entah fearmongering gitu kan, ditakut-takutin masuk neraka, atau cuma diasaskannya itu ini kan ini wajib makanya lo harus lakuin gitu loh. Itu gue ngerasanya kurang lekat aja di hati gue yang seperti itu. Makanya ketika gue pakai jilbab gue bener-bener harus khusyuk gitu loh dan mindful, ini gue pakai jilbab bener-bener untuk diri gue gitu. Jadi gue sih berarti dari apa yang lu sampaikan, gue ngelihatnya pertama bahwa kalau lu bicara jilbab itu sebenarnya soal value utamanya, bukan soal hukum. Jadi kalau lu mau dakwain orang buat berjilbab, sebenarnya utamanya ajak dia mengerti value dari jilbab itu sendiri. Betul. Kemudian yang kedua ya, jilbab itu sebenarnya soal pengalaman ya. Ada pengalaman panjang menurut lu tadi menuju jilbab. Artinya nggak sesimpel yang orang bayangkan kan. Orang kan membayangkan apa sih susahnya. Justru kalau menurut gua lebih baik begitu gitu. Lebih baik nggak berjilbab selama belum dia memilih untuk berjilbab gitu. Karena kalau enggak, lu akan bukan menciptakan seorang muslimah gitu, tapi menciptakan seorang munafik gitu. Yang dia pakai jilbab hanya karena yaitu terpaksa, kemudian menyenangkan ini dan tapi itu. Banyak juga orang yang akhirnya berargumen ya mendingan lu terpaksa gitu daripada lu buka jilbab sama sekali gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya makanya, atau enggak argumen itu. Sebenarnya gue sih bukan tipikal orang yang suka terjebak dalam dualisme itu gitu. Misalnya dulu tuh kan pemimpin muslim tapi koruptor, atau pemimpin non muslim atau tapi tidak korupsi gitu. Anda kira 300 juta muslim di Indonesia semua koruptor gitu? Kenapa harus ada pilihan itu gitu? Nah gue juga gitu, menurut gue sih harus linier gitu, antara hati lu nyaman dan jilbab itu memang harus bersamaan gitu, agar memang betul-betul terbentuk pribadi yang ya kalau bahasa mereka biasanya kafah, berjilbab secara kafah. Betul. Jadi hati dan pikirannya kalau bahasa linier, gue ya. Otentik gitu. Otentik, nah hakiki. Betul. Kayak jilbab dan identitas lu sebagai muslim tuh lu bener-bener dari diri lu gitu kan, dari pengalaman lu kayak yang lu bilang tadi Bib, proses lu gitu, bukan dari stereotip gitu kan, bukan dari orang yang mendefinisikan lu itu muslimah atau muslim yang seperti apa gitu. Dan menurut gue itu penting untuk menjadi anchor nanti, itu yang lu bawa nanti sampai ke akhirat ya kalau menurut gue. Iya. Nah, gitu juga yang ingin gue tanya ke lu tuh soal ini. Lo itu memiliki dua syarat gitu untuk menjadi seorang radikal sebenarnya. Oke. Pertama, lo ya berjilbab gitu, sangat islami lah paling nggak di mata banyak orang gitu kan, berjilbab padahal lo hidup di barat. Kemudian lo hidup di barat tapi berjilbab, kemudian lo juga melihat fenomena yang bertentangan dengan Islam kan di sana, artinya mungkin bahkan ada kebencian kepada Islam. Seharusnya kan biasanya itu akan menggiring orang untuk semakin mengeras, mengkristal ideologi Islamnya, bukan Islamnya ya, tapi ideologinya, dia dalam Islam. Kemudian yang kedua, lo orang eksak gitu, yang
sering beropini gitu tentang jilbab dan lain sebagainya. Orang eksak itu biasanya kalau dia tahu agama sedikit, biasanya dia sok tahu akhirnya. Seperti di Apalagi universitas gitu. Iya, makanya biasanya orang eksak, apalagi eksaknya kimia loh. Betul. Lo nih sebenarnya primadona para teroris gitu. Iya. Jadi apa gue ikutan aja kali ya? ini kan dia bisa nyampur-nyampur untuk bikin bom nih. Wah, menarik sekali. Nah, Bener. gue yang penasaran tuh gimana lo menjaga moderasi beragama lo itu gitu. Jadi lo dalam kacamata gue ya tetap Islami, berkerudung dan lain sebagainya lah untuk standar umum orang itu Islami. Tapi di sisi lain gitu gak sampai kejebak pada yang berlebihan-berlebihan itu. Nah, lo menjaga itu tuh gimana? Kayaknya simply gue berislam tuh buat diri gue sendiri sih, Bib. Bener-bener gitu kan. Gue nggak kayak ngasih target ke diri gue harus satisfying siapa, ngepuasin siapa gitu loh. Gue nggak harus, misalnya kayak kemarin-kemarin kan ada banyak banget orang yang dia nggak, ketika mau berumah tangga dia lebih memilih untuk ta'aruf gitu kan, tukeran CV gitu. Mungkin buat orang-orang kalau misalnya dia pas beragama itu anchornya nggak kuat, mungkin dia kayak ada rasa, aduh apa gue gitu juga ya gitu loh. Gue nggak tahu sih. Atau misalnya kayak yang tadinya pakai jilbabnya biasa aja jadi kayak jilbab syar'i gitu. Mungkin kalau orang-orang yang ada beberapa ya, nih nggak semua, dia ada pressure itu loh, Bib, kayak oh gue harus kayak gitu juga kali ya, gue harus kayak gitu juga. Kalau gue tuh mencoba untuk memerdekakan diri gue dari itu semua sih. Di saat gue cuma bisa jalan, ngapain gue lari gitu. Di saat gue harus step back dan mengevaluasi lagi kenapa gue harus tetap jalan gitu. Dan yang namanya hidup kan itu nggak sih, kayak tarik ulur, harus tahu kapan kita ngelihat kanan kiri, harus tahu kapan kita lari juga, itu sih. Dan gue ngelakuin semuanya harus sesuai dengan pace gue. Kayaknya itu deh yang akhirnya gue ngejaga moderasi gue gitu dalam beragama kayaknya. Iya sih. Jadi mending step by step tapi bermakna dan lo konsisten gitu, daripada jebret-jebret tapi nggak konsisten dan nihil maknanya. Betul. Atau kayak sekarang di medsos gitu. Gue ngeliat tuh medsos tuh bahaya, kita bisa virtue signaling gitu ke orang kan. Kayak misalnya lagi baca Quran, terus kita padahal misalnya nggak niat gitu kan untuk ngasih lihat kok nih gue lagi beribadah nih atau gimana gitu. Mungkin namanya juga hati kan, kita nggak tahu ya, Bib ya. Atau misalnya kita lagi kayak ngelihat ceramah apa gitu, terus kita virtue signaling ke orang kayak ini, memperlihatkan sisi agamis kita biar nanti orang ngelihat kita tuh kayak agamis banget. Itu loh yang gue mencoba ngerem juga, Bib, di dalam diri gue. Makanya gue kayak jarang banget yang namanya posting-posting ayat-ayat lah atau posting-posting akun dakwah lah, kayak karena gue bener-bener nggak pingin kehusukan gue dan pace gue itu disrupted gara-gara egonya gue itu gitu. Ya, gue pernah tuh diceritain oleh satu orang, orang yang tokoh agama lah dan sangat famous gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya dia agak mundur dari media sosial, kemudian dari ceramah-ceramah di masjid, pokoknya keriuhan-keriuhan itu, untuk kemudian dia fokus dengan kehusuannya sendiri, karena sering akhirnya orang kehilangan itu karena keriuhan di luar gitu. Dan itu menurut gue sih tantangan seorang pendakwah itu gitu. Banget. Jadi, Bib, soalnya jangankan pendakwah, Bib, gue aja nih ya, karena gue nggak pernah posting-posting gituan, sama orang-orang itu banyak banget gue dibilangin, kalau gue lihat nggak ada girahnya ya dalam beragama. Kayak naon, gue bilang, kok lu kayak nggak ada bangganya ya lo jadi Islam gitu, lo nggak pernah ngasih lihat, terus lo nggak pernah ngomong soal Palestina apa. Terus gue bilang, lah Palestina kan masalah humanity gitu, kayak apa hubungannya gitu sama agama dan akidah gue bilang. Lu kayak gue waktu kecil dulu gitu, gue gitu sih, kok nggak ini sih, nggak kelihatan Habibnya sih, gimana sih gitu. Lu harus apa, Bib, biar kelihatan Habib ya? Iya, makanya gue nggak ngerti gitu. Jadi orang standarnya itu udah hidup tuh dalam
standar-standar yang sudah dibuat dan nggak pernah kita evaluasi validitas standar itu gitu. Jadi keunikan manusia itu dihilangkan oleh mereka gitu. Jadi nggak ada, pokoknya lo harus begini, harus begitu gitu. Udah di standar gitu. Jadi manusia itu nggak ada keunikannya masing-masing. Padahal kata Rumi itu kan bahwa kebenaran itu sebanyak jumlah nafas manusia. Artinya setiap manusia itu punya keunikannya sendiri dalam menghayati, memahami, dan menjalankan kebenaran gitu. Tapi itu dihilangkan keunikan itu. Pokoknya harus gitu kan. Yang tadi gua bilang gitu, bukan tipikal nasi Padang, tapi tipikalnya bukan tipikal restoran Padang, tapi restoran cepat saji gitu. Itu udah ada analogi paketnya. yang sangat bagus. jadi ya udah gitu. Paket-paket udah. Lo harus gini. Kita berkerudung di Jerman seharusnya radikal, tapi tidak. Berarti girah lo mana? Nanti gitu. Girahnya mana gitu, nggak ngomongin. Kalau nggak pernah speak up sih soal saudara Muslim kita yang di Yaman lalu mereka tapi itu kayak... itu sangat ramai nggak gitu, yang gitu ke lo? Gitu maksudnya orang-orang yang ngoreksi lo gitu. Lumayan Bib, lumayan banget. Hampir tiap hari ada nggak di DM lo tuh? Nggak sih. Enggak ya? Tergantung sih, kalau misalnya lagi ada event apa gitu kan yang ngomongin ada umat Islam di mana gitu kan yang dia didiskriminasi, dipersekusi. Nah, itu ntar ada tuh. Kalau nggak speak up soal ini sih, giliran yang ini lo kenceng, yang ini lo enggak. Oh iya itu gua sering juga sih. Kalau itu sih gua lebih biasanya mikirnya karena menurut gua kalau udah banyak yang speak up gitu atau bukan bidang gua, ya biasanya gua menghindari sih. Betul. Atau misalnya soal politik ya, kayak misalnya Israel Palestina itu kan bukan soal agama lagi gitu kan. Itu udah soal politik, terus ternyata it's more complicated than we think gitu. Terus kalau misalnya gue speaking up on behalf of Islam, berarti gue mereduksi complexity dari isu itu sendiri kan. Iya, makanya dan itu bahaya. Gue tuh kan termasuk yang agak keras gitu dalam menentang Israel gitu. Khususnya sekarang kan ada isu-isu Israel ini kan dengan beberapa negara Arab juga udah membuka hubungan diplomatik. Ada isu-isu. Iya Bib, itu gue kesel banget Bib. Udah gitu tau gak, dia vaksin paling cepet tapi orang Palestina gak dikasih vaksin Bib. Iya makanya. Jahanam memang gak. Nah gue di Indonesia kan ada isu-isu membuka diplomasi dengan Israel kan juga. Gue kan speak up soal itu, gue gak setuju gitu. Dan ya sebagian orang bilang, kok Habib tumben jadi radikal dalam isu ini? Lah, kata gue ini bukan gak ada urusannya sama agama. Ini soal satu kawasan yang dicaplok tanahnya, gak cukup itu terus dicaplok, dikembangkan pencaplokannya, gak cukup itu terus dizalimi orang-orang di dalamnya si pemilik tanah gitu kata gue. Betul. Jadi itu gak ada hubungannya sama agama, bahkan apalagi radikal dan lain sebagainya. Udah gitu ya kan orang Palestina gak semuanya Muslim. Iya. Dan nggak semua orang Yahudi setuju pada Israel. Betul. Kan harus membedakan Yahudi dan Zionis kalau gua bilangnya kan. Benar. Yahudi ya agama lain. Kalau Zionis itu ya kira-kira Yahudi yang rasis lah. Iya. Dan jangankan orang Yahudi, orang Amerika yang evangelikal aja ada banyak tuh yang dia jadi fanboynya Israel, yang gak suka sama orang Palestina, makanya it's very complicated. Gita Saf, terima kasih. Terima kasih juga. Salam buat Paul. Insya Allah sehat-sehat selalu dan jangan ragu untuk pakai vaksin. Oke. Gua nungguin nih Beb, baru kalau misalnya vaksin ada gue ke Indonesia insya Allah. Amin. Oke, sekarang kita takut gua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.